Shalom Bapak Ibu dan Saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan kita tetap bersuka cita dalam situasi persoalan yang mungkin sedang kita hadapi saat ini. Jangan lupa apapun persoalannya, kita tetap harus setia untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Jikalau ada di antara kami yang sedang bergumul dalam menjalani kehidupan ini, atau begitu berat rasanya Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini memberikan kami satu hal yang baru yang boleh kami pelajari bersama sehingga hidup kami makin hari makin hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kadang tanpa sadar kita bisa menjadi tukang cari kesalahan. Kenapa? Kadang kita itu merasa puas ketika kita berhasil menemukan kekurangan orang. Kita cepat melihat apa yang salah pada orang lain, tetapi kita seringkali lambat melihat kekurangan diri kita. Sikap seperti ini sebenarnya sudah lama menjadi pergumulan manusia. Tapi hari ini mari kita belajar satu firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 7 ayat 3. Dikatakan di situ, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Ini adalah perkataan Yesus yang sangat tegas. Gambaran yang dipakai Yesus ini sangat kuat, saudara-saudara. Kalau kita melihat selumbar adalah serpihan kecil yang ada di mata, sedangkan balok itu adalah kayu yang sangat besar. Yesus ingin menunjukkan apa? Bahwa betapa mudahnya kita memperbesar masalah kecil pada orang lain, tetapi mengabaikan kesalahan yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri, yang ada dalam diri kita sendiri. Perkataan ini dicatat dalam Injil Matius, yang ditulis oleh Matius, seorang pemungut cukai. Bagian ini berada pada pengajaran sangat terkenal, yang sering disebut adalah khotbah di bukit, di mana Yesus menjelaskan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar tindakan luar, tetapi dari sikap hati. Karena itu, Yesus menegur kecenderungan manusia yang suka menghakimi orang lain tanpa terlebih dahulu memeriksa apakah dirinya itu sendiri sudah lebih baik atau tidak. Menariknya, saudara, dalam kehidupan pelayanannya sendiri, Yesus sendiri sering menjadi sasaran orang-orang yang sengaja mencari kesalahannya. Para pemimpin agama misalnya, seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Berkali-kali mereka mencoba menjebak Yesus. Dalam Matius 12 ayat 10 misalnya, mereka bertanya, apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat? Mereka mencari kesalahan Yesus. Pertanyaan itu bukan karena mereka ingin tahu tentang apa yang disampaikan oleh Yesus. Mereka ingin memahami kebenaran, tetapi karena mereka sedang mencari kelemahan Yesus. Alasan supaya Yesus itu dituduh melakukan sebuah kesalahan. Disinilah kita melihat sisi penting dari Injil Kristus. Yesus yang adalah anak Allah sendiri yang maha kudus, rela hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan tuduhan satu dengan yang lain. Walaupun dicari-cari kesalahannya, Yesus tetap merespon dengan kebenaran, kasih, dan hikmat, tanpa menghakimi orang yang menuduh dia. Bagaimana dengan kita saat ini? Sikap orang-orang pada zaman Yesus sebenarnya masih sering kita temukan sampai hari ini. Mungkin saya, Bapak Ibu, atau mungkin orang lain. Diri kita sendiri bisa jadi. Kita bisa dengan mudah menilai, mengkritik, menyoroti kekurangan orang lain. Tanpa sadar, kita menjadi orang yang selalu pada hal-hal negatif. Pokoknya orang itu negatif, fokusnya negatif. Apalagi kalau kita sudah ada masalah sama orang itu. Negatif terus, mau benar apa yang dilakukan orang itu negatif. Pokoknya dia sudah melakukan kebaikan, kalau sudah ada hal negatif semuanya salah di mata dia. Maka Yesus mengingatkan itu. Jangan sampai kita melihat selumbar di mata orang lain, tapi balok di mata kita sendiri itu tidak pernah kita lihat. Ini sebagai bahan perenungan bagi kita. Yesus mengundang kita untuk terlebih dahulu memeriksa hati kita sendiri. Bahkan hati saya sendiri, Bapak Ibu, sebelum menunjuk kesalahan orang lain. Ketika kita belajar rendah hati dan memperbaiki diri, kita akan lebih mudah memahami dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Jangan lagi kita mencari kesalahan orang lain terus-menerus. Mari kita lihat dan cari kelebihan orang itu. Justru ketika kita menemukan kelebihan dia, ajak dia ke gereja, ajak dia untuk melayani bersama-sama. Sehingga kita bisa melayani bersama-sama. Karena itu, daripada kita sibuk mencari kesalahan orang lain, lebih baik kita belajar melihat sisi baik mereka. Dan berusaha menjadi berkat bagi mereka.
Dunia ini sudah cukup dengan kritik dan penghakiman. Jangan lagi sebagai orang percaya kita tambahkan demikian. Yang dibutuhkan dunia saat ini adalah orang-orang yang membawa kasih, bukan membawa kebencian. Orang-orang yang membawa pengertian, bukan yang membawa orang makin menjauh daripada Tuhan. Yang membawa orang semakin dekat dengan Tuhan. Jika Yesus sendiri adalah Allah yang luar biasa begitu sempurna, Ia tetap sabar ketika orang mencari kesalahannya. Maka kita yang seharusnya penuh keterbatasan ini lebih memilih untuk mengasihi daripada menghakimi. Saya mau katakan Bapak Ibu, ini tidak mudah. Ini sangat sulit. Jikalau bukan karena Allah Roh Kudus yang ada dalam hati kita, tidak mudah untuk kita melakukan ini. Maka jangan andalkan kekuatan kita, tapi andalkanlah kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni kami jikalau kami seringkali kecenderungannya menghakimi orang lain, mengkritik orang lain. Bahkan seringkali kami merasa diri kami orang paling hebat, orang paling pintar, orang yang tidak pernah salah. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami kerendahan hati. Di hadapan-Mu kami mau berserah, agar hidup kami juga melihat sisi baik dari orang lain, dan kami melihat sisi yang buruk dari diri kami, sehingga kami bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Jangan biarkan hidup kami menjadi batu sandungan untuk orang lain Tuhan, sehingga melalui hidup kami banyak orang yang pada akhirnya tidak percaya kepadamu. Tapi pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.